Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Kalau Bu Guru bertanya, bagaimana kabarnya hari ini? Anak-anak menjawab, Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Seperti itu ya. Kita ulangi sekali lagi. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Baik, apakah hari ini semuanya hadir? Kalau begitu, jangan lupa nanti diisi absensinya di Google Classroom yang telah Ibu sediakan ya. Nah, sebelum memulai pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita memulai dengan doa sebelum belajar. Mari kita angkat kedua tangan kita dan memulai doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Sekarang Bu Guru akan mengecek bagaimana semangat anak-anak pada hari ini. Bu Guru punya ice breaking, nanti Bu Guru contohkan dan nanti akan kita lakukan bersama-sama. Ikuti Bu Guru ya. Tepuk semangat, 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 Kita lakukan sekali lagi. Tepuk semangat, 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 Bagaimana anak-anak? Sudah siap untuk menerima pelajaran kita pada hari ini? Kalau begitu, sekarang Bu Guru mau tanya, kemarin kita belajar tentang apa? Ya betul, kemarin kita membahas tentang gagasan utama dan gagasan pendukung. Ada yang masih ingat apa pengertian dari keduanya? Yang pertama, dari gagasan utama, apa artinya? Ide utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Kemudian pengertian dari gagasan pendukung adalah kalimat yang bertujuan untuk menjelaskan paragraf utama atau gagasan utama. Seperti itu ya. Kemudian ada yang masih ingat ada berapa gagasan utama itu? Yang pertama, jika kalimat utama terletak pada kalimat pertama adalah paragraf deduktif. Kemudian yang kedua, jika kalimat utama terletak pada kalimat terakhir adalah paragraf induktif. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, jika kalimat utama terletak pada kalimat pertama dan kalimat terakhir disebut dengan apa? Paragraf campuran. Baik, semuanya masih ingat pembelajaran kemarin ya? Sekarang kita akan belajar tentang apa, Bu? Sekarang kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi perbandingan dua teks petunjuk penggunaan dua alat yang sama dan berbeda. Sebelum itu, Bu Guru akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah peserta didik dapat menyimpulkan teks petunjuk penggunaan dua alat yang sama dan berbeda dengan tepat. Kemudian yang kedua, setelah diskusi kelompok, peserta didik dapat menguraikan perbedaan yang ada pada teks petunjuk penggunaan dua alat yang sama dan berbeda dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan petunjuk penggunaan alat ke dalam bentuk tulisan, menggunakan kosakata yang baku dan kalimat yang efektif dengan benar. Kemudian, dengan adanya tanya jawab dan diskusi,
Peserta didik mampu untuk membuat dan mempraktekkan teks petunjuk penggunaan dua alat yang sama sesuai petunjuk secara baik dan benar. Kemudian yang kelima, peserta didik mampu mempresentasikan teks petunjuk secara kelompok sesuai dengan penggunaan alat secara tepat. Sekarang kita akan belajar mengenai bahasa Indonesia dengan materi membandingkan teks petunjuk penggunaan dua alat yang sama dan berbeda. Baik, sekarang dibuka buku ajarnya halaman 50, kemudian dibaca selama 10 menit sebelum Bu Guru menjelaskan materi pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak, setelah membaca selama 10 menit, Bu Guru akan menjelaskan secara singkat tentang teks petunjuk. Yang pertama, apa itu teks petunjuk? Teks petunjuk adalah teks yang bertujuan untuk memberikan panduan atau arah yang jelas bagi pembaca. Kemudian ada ciri-ciri teks petunjuk. Yang pertama, berisi cara menggunakan sesuatu atau melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa beruntun dan teratur. Kemudian yang ketiga apa? Ya, menggunakan kalimat perintah halus dan jelas. Kemudian yang keempat, apa yang terakhir? Ya, disampaikan secara berurutan atau acak. Kemudian di sini Bu Guru ada contoh membandingkan dua teks petunjuk. Yang satu ini petunjuk tentang membuat apa? Ya, membuat teh tarik hangat. Kemudian yang satunya lagi membuat tentang apa? Ya, teh tarik dingin. Coba murid-murid sekalian diamati dengan seksama petunjuk penggunaan dari kedua barang tersebut, kedua alat tersebut. Bu Guru kasih waktu 2 menit ya. Tolong dibaca dengan seksama. Ya, tadi setelah anak-anak membaca secara singkat teks petunjuk yang Bu Guru berikan, kemudian Bu Guru ada contoh tabel perbandingan teks petunjuk penyajian dengan alat yang berbeda. Sekarang ada perbedaan dan persamaan dari dua teks tersebut. Yang pertama, persamaan dari teks yang ke-1 dan yang kedua adalah menjelaskan tentang cara membuat teh tarik. Kemudian perbedaannya ada berapa? Ada 3 ya, masing-masing dari dua teks petunjuk tersebut. Yang pertama, teks petunjuk pertama menunjukkan perbedaan menggunakan air hangat untuk menyeduh minumannya sebanyak 150 cc ya. Kemudian teks petunjuk yang kedua, perbedaannya menyeduh teh tarik kemasannya menggunakan air hangat sebanyak 100 cc ya. Kemudian perbedaan yang kedua adalah pada teks petunjuk yang satu hanya menambahkan air hangat saja, tetapi pada teks petunjuk yang kedua menambahkan air dingin dan es batu. Kemudian perbandingan yang ketiga, pada teks petunjuk yang pertama ada 5 langkah cara penyajian. Kemudian teks petunjuk yang kedua ada 7 cara penyajian. Ya, begitulah perbedaan dan persamaan antara dua teks tersebut yang mana menggunakan alat yang sama sekaligus juga berbeda. Seperti itu ya. Ya, setelah Bu Guru menyampaikan secara singkat penjelasan mengenai perbandingan teks petunjuk tadi, Bu Guru ingin anak-anak sekalian menyaksikan video pembelajaran yang akan Bu Guru sajikan setelah ini. Mohon disimak baik-baik dan nanti ditulis poin-poin apa saja yang penting dalam video pembelajaran tersebut. Baik anak-anak,
setelah tadi menyaksikan video pembelajaran, Bu Guru akan membagi menjadi 4 kelompok sesuai absennya. Kemudian nanti berdiskusi untuk menyimpulkan perbandingan pada 2 teks petunjuk yang ada dalam video pembelajaran yang sudah Ibu berikan tadi ya. Bisa dilaksanakan tugasnya? Ada pertanyaan? Baik, kalau begitu silahkan berdiskusi, berkumpul bersama kelompoknya, dan nanti hasil diskusi akan ditulis dalam lembar penugasan. Baik anak-anak, sudah dikerjakan tugas kelompok yang Ibu Guru berikan? Ya anak-anak, setelah tadi mengerjakan tugas kelompok, sekarang Bu Guru akan membimbing anak-anak untuk mengerjakan LKPD secara mandiri. Sekarang dibuka LKPD-nya ya. Nah, baik anak-anak, dibuka LKPD-nya halaman 3 ya. Nah, di situ ada soal latihan mandiri, kegiatan 2. Dikerjakan secara mandiri dan ditulis dalam lembar penugasan. Ya, baik anak-anak, setelah tadi mengerjakan soal latihan mandiri yang ada di LKPD, sekarang Bu Guru akan memberi penugasan lagi secara kelompok. Tolong dibuka LKPD-nya halaman 3 tadi, tapi tolong sekarang diperhatikan pada kegiatan 1, yakni tugas kelompok ya. Nah, pada kegiatan 1, Bu Guru akan memberikan penugasan untuk membuat contoh teks petunjuk penggunaan 2 alat yang sama dan berbeda, dan Bu Guru juga sudah menyiapkan bahan dan alat apa saja yang akan murid-murid nanti gunakan ya. Nah, di sini Bu Guru sudah menyiapkan bahan-bahannya untuk tugas praktek kelompok pembuatan kipas dan kincir angin secara sederhana. Di sini Bu Guru sudah ada 2 buah kertas lipat dan juga ada beberapa stik es krim ya. Nantinya masing-masing setiap kelompok mendapatkan 2 buah kertas lipat dan beberapa stik es krim. Jadi tugas kali ini anak-anak nantinya akan membuat teks petunjuk penggunaan kipas dan kincir angin sesuai arahan yang ada pada LKPD-nya. Jadi untuk langkah lebih lanjutnya, mohon dilihat LKPD-nya, kemudian didiskusikan bersama kelompoknya mengenai penugasan kita pada hari ini. Baik anak-anak, sudah selesai tugas kelompoknya? Apakah ada yang belum? Baik, kalau begitu perwakilan kelompok maju ke depan kelas untuk mempresentasikan tugas yang telah Bu Guru berikan. Dimulai dari kelompok 4 dulu ya. Silahkan maju secara perwakilan, kemudian kelompok lainnya akan menilai kelompok yang sedang presentasi di depan kelas. Silakan kelompok 4 dan seterusnya ya. Ya anak-anak, setelah setiap perwakilan kelompok maju ke depan, mempresentasikan hasil dan juga menjelaskan hasil karyanya, sekarang Bu Guru akan memberikan kesimpulan mengenai pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, tentang pengertian teks petunjuk. Teks petunjuk adalah teks yang bertujuan untuk memberikan arahan atau panduan yang jelas bagi pembaca. Kemudian tadi ciri-ciri teks petunjuk ada 4 ya. Yang pertama, berisi cara untuk menggunakan sesuatu atau melakukan sesuatu. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa yang beruntun atau teratur. Kemudian yang ketiga, menggunakan kalimat perintah yang halus dan jelas. Kemudian yang keempat, disampaikan secara berurutan atau acak. Kemudian kesimpulan selanjutnya adalah cara untuk membandingkan teks petunjuk penggunaan 2 alat yang sama dan berbeda. Cara yang pertama yaitu membaca dan memperhatikan dengan seksama kedua teks petunjuk tersebut. Kemudian menganalisis langkah-langkah yang ada dalam teks petunjuk tersebut.
Selanjutnya, menemukan perbedaan dan persamaan yang ada pada teks petunjuk. Kemudian setelah menemukan perbedaan dan persamaannya, langkah selanjutnya adalah mencatat perbedaan dan persamaan yang ada pada teks petunjuk tersebut, kemudian membandingkan keduanya. Baik anak-anak, itulah kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini. Apakah ada pertanyaan atau ada yang belum jelas dalam materi kita pada hari ini? Kalau begitu, Bu Guru akan memberikan penugasan untuk pertemuan kita minggu depan. Tolong dibuka LKPD-nya halaman 4, yang mana Bu Guru akan memberikan tugas untuk membuat contoh teks petunjuk secara mandiri ya. Tolong dikerjakan sebagai penugasan untuk pertemuan kita minggu depan. Baik anak-anak, kalau tidak ada lagi pertanyaan mengenai penugasan yang Ibu Guru berikan, Bu Guru akan menutup pembelajaran kita pada hari ini. Mari bersama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa bermanfaat di dunia dan di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Demikian pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.